saja, cuma Tapi jangan dikendalikan. dikendalikan gitu. Kita kan punya hati. Kita itu kan adalah apa yang kita pikirkan, Betul, Ustaz. betul, betul. Belum tahu semua yang kita bayangkan, overthinking tadi itu dia akan menguasai alam bawah sadar kita itu oke. Semua akan berjalan baik-baik saja. Semua orang itu baik. Nah, Betul. semua orang itu baik, tidak ada dia akan iniin saya enggak. Karena orang yang bersikap dengan kita itu tergantung perspektif kita kepada orang itu bagaimana gitu. Pun kejadian yang akan kita alami juga Belum tentu. Kita itu kan adalah apa yang kita pikirkan, Betul, Ustaz. betul. Jadi pesan aja untuk teman-teman yang merasa Sendiri, sibuk dengan pikiran sendiri, menciptakan tokoh-tokoh sendiri di kertasnya, di imajinasinya, di layarnya. Ayo kembali ke dunia nyata. Temui orang-orang di sekitar kita itu peduli kok dengan kita gitu. Meskipun tidak semuanya ada 1, 2, 3 itu betul. cukup gitu, Ustaz. Berarti mereka itu sebenarnya introvert gitu ya. Dia merasa sendiri. Lama-lama itu akan menjadi toksik juga gitu ya. Iya, toksik. Muncul itu sebenarnya kalau dalam bahasa agama kita itu sudah membahas sebenarnya. Iya, Ustaz. Suuzon. Iya, Ya kan? suuzon. Kalau bahasa psikologinya overthinking ya kan? Iya. Nah, Betul. overthinking kita sebenarnya udah dari dulu diajarkan jangan sampai suuzon gitu kan. Jangan suuzon, tapi memang kadang-kadang pas kita belajar agama itu terlalu mensakralkan gitu, Zamai. Maksudnya itu suuzon agama aja gitu. Dalam kehidupan nyata suuzon sebenarnya itu gampang sekali terjadi, Ustaz. Ada yang membuat istilah overthinking gitu kan. Sebenarnya overthinking itu adalah suuzon kan. Kita berprasangka buruk gitu kan sama keadaan. Nanti kalau misalnya kita ketemu orang ini takut nggak ditanggapin gitu ya. Takut nggak dianggap gitu kan. Dikucilkan lah, kan banyak seperti itu, Ustaz. Ya kalau itu tadi belum tahu semua yang kita bayangkan, overthinking tadi itu dia akan menguasai alam bawah sadar kita itu sangat. Overthinking boleh saja, cuma jangan dikendalikan gitu. Kita kan punya hati dan juga kita juga punya pikiran gitu. Bagaimana cara kita menyelaraskan mereka gitu agar overthinking yang negatif tadi ini bisa dikalahkan sama satu kalimat. Oke. Semua akan berjalan baik-baik saja. Nah, ini kan overthinking berarti kan. Overthinking berarti kita menganggap sesuatu itu buruk ya. Iya, betul, Ustaz. Buruk. Kalau misalnya kita takut, otomatis kan kita takut ya. Karena kita takut, kita berpikiran buruk. Biasanya kalau kita takut itu karena kita tidak tahu ya. Iya, betul. Rumusnya ya. Misalnya kalau misalnya ke WC gitu kan, takut ada hantu, ya kan? Kita takut itu karena kita nggak tahu makhluk halus itu sebenarnya wujudnya seperti apa, dia muncul dari mana gitu kan. Tapi kalau setelah kita pelajari, makhluk halus itu ada dan kita lebih kuat dari dia gitu kan. Setelah kita pelajari dengan detail, kita nggak takut lagi. Sama juga sama berinteraksi berarti ya saya. Karena kita masih takut, overthinking, dan kita cenderungnya introvert dan lebih nyaman sendiri, otomatis kan kita harus bekerja keras belajar ilmu komunikasi. Iya. Betul ya, Zah? Komunikasi itu memang penting, Ustaz. Harus belajar ya? Iya, harus belajar. Ini untuk siswa anak di SMP tuh udah dari pembelajaran itu biasa anak ini kan, Ustaz, udah diterapin gitu. Komunikasi. Kalau kita di Minang kan ada katonan ampe ya, Ustaz. Betul. Itu dia berkaitan selalu itu, tidak pernah hilang dari sebuah komunikasi. Iya, betul. Sangat penting gitu saat komunikasi, apalagi nanti kita itu kan akan terjun ke lapangan dunia luas gitu saat ke dunia nyata. Kita nggak hanya di SMP, di SMA, kuliah, nggak hanya itu nggak gitu kan. Hanya terus dibei sama orang tua. Iya, betul. Gitu ya. Kita akan menghasilkan kita akan membuka pintu-pintu lain gitu, Ustaz. Dan kita pun nggak tahu. Kita akan menciptakan kisah hidup sendiri. Iya, gitu. Di balik pintu itu apa yang akan terjadi kita kan belum tahu gitu ya, Ustaz. Harus dipelajari. Gitu. Kalau dia dilihat secara umum, taraf ekonomi dari masyarakat Indonesia itu kan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya gitu ya.
apakah ini termasuk dari sibuknya orang tua bekerja? Yang pertama, tidak terlalu bisa memperhatikan perkembangan anaknya, karena sibuknya yang penting anak diam gitu ya. Salah satunya dikasih HP. Iya. Otomatis kan tidak mengajarkan komunikasi timbal balik ya. Iya, betul. Kemudian si anak juga merasa nyaman karena semua fasilitas hidupnya terpenuhi. Di apa maunya itu? Salah satunya Ustadz. Salah satunya itu juga PR juga sebenarnya untuk kita, khusus Ana sebagai orang tua. Ustadz udah jadi orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Nah untuk kita tuh Ustadz. Dan juga kalau ya itu salah satu penyebabnya ya, yang apapun dipenuhi gitu. Biar ini dikasih HP ataupun dikasih tontonan. Betul, gitu kan. Asal diam gitu ya. Jadi mereka punya ini sendiri. Oh ternyata enak kayak gini nih. Jadi untuk ngobrol sama orang tua pun mereka akan berkurang, minim jadinya kan. Betul. Apapun yang ditangisinnya belum tersampaikan, belum ditangkap sama orang tua, karena mereka udah dikasih nih diam, oke diam. Jadi nggak ada mama sibuk, papa sibuk gitu ya. Jadi apa yang aku rasa berarti dipendam sendiri kan gitu. Pas sudah besarnya ya. Tersiratnya kan gitu jadinya Ustadz. Jadi ya itulah. Itu sebenarnya PR terberat itu sebagai orang tua, nah Ustadz. Kalau memang kenyataannya kebanyakan seperti itu, jadi tugas guru lebih berat ya, Sa? Iya, betul. Mungkin ada tips-tips yang sudah Zameli lakukan selama ini dari 2018 ya masuk Askia ya? Iya, alhamdulillah Ustadz. Itu kan udah belajar secara teorinya di kuliah gitu kan. Belajar lapangannya itu pasti ada metode-metode yang istilahnya itu ini pakai metode ini ternyata kurang tepat. Tuh coba metode lain. Ya. Masih kurang tepat. Dan setelah berapa tahun ketemulah metode yang paling efektif dari metode-metode sebelumnya. Apa itu, Ustaz? Kalau ana Ustaz, kalau ini terkait komunikasi ya Ustaz. Kalau di kelas Ustaz, kalau di kelas biasanya itu anak-anak ini kan dia tidak tahu, tapi dia takut bicara karena takut disalahkan dan juga malas gitu. Jadi dia mengangguk aja, udah paham, udah. Kan biasanya banyak anak kayak gitu tuh. Tapi kalau untuk salah satu trik ya yang udah Ana lakukan juga di awal semester itu kan kita ada kontrak nih Ustaz, kontrak belajar dengan anak-anak. Jadi udah ada kesepakatan harus mengemukakan pendapat. Nah, harus aktif bicara terkait pembelajaran. Ustazah, Ana nggak suka seperti ini, atau Ustazah, Ana terberat seperti ini, bilang. Harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Kenapa? Karena kalau nggak dari pendidikan sekolah, di mana lagi kita belajar gitu ya? Apalagi orang tuanya sibuk. Itu dia Ustaz. Jadi kalau di trik Ana itu mengharuskan, mewajibkan. Membela diri gitu ya? Iya, kalaupun yang bicara, yang berpendapat itu aja, Ana stop, Ana minta yang lain. Nah, harus dapat jatah semuanya. Iya, dapat jatah. Jadi pun kita selain iming-imingnya nilai ya Ustadz, ya betul mereka akan dapat nilai gitu. Tapi di balik nilai itu mereka akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan sangat berpengaruh untuk kehidupannya ke depan gitu. Berbicara, berpendapat gitu. Jangan takut. Nah, itu biasanya Anda lakukan di kelas itu Ustadz. Nah.